Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Coding Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita mau memperkenalkan sebuah node baru yaitu namanya Animation Player. Dan untuk memperkenalkan node tersebut kita juga sekaligus membuat sebuah musuh untuk pemain kita. Jadi kan kemarin game kita ini sudah ada main utamanya, sudah ada halangannya, sudah ada itemnya, tapi belum punya musuh. Nah sekarang mari kita buat musuhnya. Oke, nah untuk membuat musuhnya ini saya akan menggunakan sebuah scene baru aja, teman-teman. Jadi kita akan bikin sebuah scene baru. Lalu kemudian dalam scene baru ini saya akan punya root node ini, saya bikin sebuah node 2D dulu, tapi kemudian saya ubah tipenya, scene type-nya jadi sebuah karakter body 2 dimensi. Karakter body 2 dimensi ini kemudian teman-teman kita mau tambahkan sebuah collision shape. Dan juga kita tambahkan sebuah sprite 2 dimensi. Jadi kita punya kerangkanya seperti ini. Karakter body, sprite, dan juga collision shape. Kita akan ubah namanya, ini jadi enemy. Yang ini kita akan ubah namanya jadi enemy sprite. Lalu yang bawah ini kita akan ubah namanya jadi enemy shape. Nah ini sebenarnya nggak harus teman-teman, cuman saya lebih suka untuk menambahkan seperti ini supaya lebih gampang dilihat gitu ya teman-teman. Tapi ini bukan keharusan untuk supaya codingnya kita jalan, enggak. Oke. Nah sekarang kita udah punya sprite, udah punya shape, tapi belum punya bentuk. Jadi kita masukin dulu sprite-nya. Di sini saya udah punya sprite yang saya udah buat. Kita akan masukin ke dalam si teksturnya di sini. Nah ini sprite yang saya buat teman-teman. Kita akan perkecil juga karena terlalu besar. 0,2 seperti ini. Lalu kita akan tambahkan enemy shape-nya juga punya circle shape 2D, dan circle shape ini saya perbesar juga. Nah, seperti ini misalkan. Kita kata save aja. Misalkan save-nya di sini, di luar juga boleh. Tambah dulu enemy.ts ya. Kita save. Buat ngeceknya, kita dalam scene ini, kita akan pasang aja enemy.ts ya. Nah, teman-teman bisa pasang si scene-nya dengan tarik kayak kemarin ya. Atau juga bisa menggunakan enemy seperti ini. Instantiate. Nah, seperti ini. Nah, cuma masih terlalu besar ya teman-teman, jadi kita perkecil lagi. Di sini kita akan perkecil lagi. Kita transform di enemy sprite-nya jadi 0,1. Nah, dari perkecil, sekarang tinggal ngecilin shape-nya. Shape-nya kita perkecil. Oke. Balik lagi ke scene, kita akan coba tarik. Oh, sudah besarnya sama dengan karakter utama kita lah kurang lebih. Nah, sekarang setelah saya tambahkan si enemy-nya, sudah ada enemy-nya, kita nanti mau menambahkan perilaku dari enemy. Tapi sebelum itu saya mau membahas dulu soal animasi dari enemy kita ini. Nah, kalau sebelumnya teman-teman kita menggunakan di dalam scene kita si player ini itu menggunakan sprite 2 dimensi, dan kemarin waktu animasinya itu kita menggunakan animated sprite 2 dimensi. Ya, kalau sekarang di dalam enemy ini kita tidak punya animated sprite 2 dimensi. Tapi kalau saya pengen bisa menganimasikan si scene ini atau node ini, gimana caranya nih? Nah, itu menggunakan sebuah node tambahan, itu namanya animation player. Nah, sekarang kita akan coba aja tambahin animation player ini. Kita add child node, lalu kita tambahkan animation player. Ini ada dua, ada animation player, animation tree. Kalau teman-teman search animation ya, yang kita tambahkan itu adalah animation player. Nanti animation tree akan kita bahas belakang-belakang gitu ya. Animation player kita create. Nah, sekarang di dalam enemy kita ini kita punya animation player, dan kalau kita bikin animation player teman-teman, di sini kita juga punya namanya window animation. Nah, disinilah kita bisa bikin animationnya. Jadi kalau kita mau bikin animation, kita tinggal klik aja di bagian animation ini, lalu kita bilang new. New ini apa? Kita bilang enemy default, enemy idle, enemy idle. Enemy idle. Ada apa aja sih di dalam si animation window ini? Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini kita punya dari ujung ke ujung ini adalah buat nge-play animationnya kalau nanti udah ada animationnya. Ini adalah kalau sini posisi animasi saat ini. Jadi kalau kita lihat di sini kita punya kayak semacam timeline teman-teman, ini dari 0 sampai 1. Ini adalah animasinya nanti kita di sini gitu ya. Jadi ini adalah waktunya. Nah, yang di ujung sini teman-teman adalah yang maksimum waktunya. Jadi animasinya berapa lama. Di sini kalau 1 berarti cuma 1 detik. Kalau kita pengen tambahin animasinya jadi 2,5 detik, ini tinggal hasilnya 2,5 seperti ini. Oke. Di sini kita juga punya
anime idol ini adalah animation kita saat ini. Kalau kita punya lebih dari satu, kita bisa bilang di sini animation. Misalkan new, kita bikin anime it, misalkan. Kalau kita punya dua animasi, ada anime it dan ada anime idol. Nah, di sini kita juga punya ada autoplay on node. Jadi animation ini jalan nggak langsung ketika si node-nya muncul di layar, dia langsung play atau enggak gitu animation-nya. Nah, ini di bawah sini teman-teman kita punya ada yang namanya curve editor dan track editor. Kalau kita klik nanti dia berubah. Untuk saat ini kita biarin dulu aja. Ada track, show track node, ada juga group track. Ini biarin dulu. Kita ada punya snap. Snap itu nanti buat nge-snapnya. Kalau 0,1 teman-teman, saya kalau nge-track ini naiknya 0,1 gitu ya, per 0,1. Tapi kalau misalkan saya ganti ini jadi 0,5, maka ini naiknya nanti jadi kalau saya drag per 0,5 gitu. Itu contohnya. Itu kalau pengen snap. Kalau nggak pengen snap ya berarti bisa bebas. Mau 0, berapa ini jadi aneh-aneh gitu ya. Saya sarankan teman-teman tetap di snap aja ya biar lebih rapi gitu. Second atau frame per second, jadi kita bisa per frame atau kita mau per second. Jadi kalau kita pengen dia FPS, dia berdasarkan frame per second, kita lihat ini berapa frame. Tapi kalau kita pakai second, kita pengen berapa detik animasinya. Kita bisa zoom in, kita juga bisa zoom out di dalam si animation ini. Oke, nah sekarang kalau kita pengen bikin animasinya gimana? Nah di sini teman-teman, hampir semua properti pada node di dalam Godot ini bisa dianimasikan. Kalau teman-teman klik di node yang terpisah di sini, di enemy ini, teman-teman bisa lihat sekarang ada tambahan option baru di sebelah dari properti kita. Tanda kayak kunci gitu ya, tanda key. Gitu ya. Nah, setiap properti yang punya tanda key seperti ini, itu artinya dia bisa dianimasikan. Nah, contohnya kayak begini ya. Mari kita coba dulu aja ya. Sekarang kita di animation, anime idol ini kita mau animasikan si enemy sprite-nya aja. Jadi shape-nya nggak berubah, si total bentuknya juga nggak berubah, tapi kita pengen ubah sprite-nya aja. Jadi tampilannya aja yang berubah. Nah, kita mau tambahkan, misalkan di sini scale dulu aja. Kita akan tambahkan scale-nya, key-nya saya tambahin. Kalau saya klik key di sini, saya akan bilang create new track for property scale kah? Dia nanya gitu ya. Kita bisa create. Nah, ini create-nya bisa use Bezier curve atau enggak. Di sini kita biarin dulu aja, kita create biasa dulu. Nah, kalau kita create biasa seperti ini, teman-teman kita akan punya sebuah animasi untuk anime sprite, khususnya untuk property scale. Nah, di sini kita lihat ada satu buah titik, ini namanya sebuah keyframe. Keyframe-nya itu ada di titik 0, tadi saya geser ke 0 ya. Dan pada saat ini value-nya itu adalah 0,1 dan 0,1. Kalau misalkan kemudian saya di titik 2, di sini dua titik ya. Kemudian saya mau tambahkan sebuah titik, saya akan bisa klik kanan di sini. Lalu saya bisa insert key. Nah, insert key ini kalau saya klik di titiknya, di keyframe-nya, saya bisa ubah value-nya misalkan jadi 0,15. Kalau saya pasang 0,15 seperti ini, teman-teman, kita bisa lihat tadi garisnya hilang. Garis itu menandakan bahwa nilainya sama. Jadi kalau garisnya hilang, berarti antara frame pertama, keyframe kedua ini, nilainya berbeda. Contoh, kalau misalkan saya tambahin lagi di sini, di paling ujung ini, sebuah keyframe baru, kita bisa lihat, nah ini keyframe-nya nilainya sama. Dan teman-teman bisa lihat bahwa ini, kalau saya geser, saya drag, teman-teman bisa lihat bahwa si sprite saya ini beranimasi. Jadi, animasinya itu adalah animasi perubahan nilai dari keyframe 1 ke keyframe 2. Ini namanya interpolasi, teman-teman. Jadi, dari keyframe pertama nilainya berapa? 0,1. Di keyframe kedua nilainya adalah 0,15. Berarti dari 0,1 ke 0,15, sisa frame-nya itu dihitungin. Naik dari 0,1 ke 0,15. Kayak begini. Jadi kalau saya play, kayak gini. Nah, di sini juga teman-teman kita punya beberapa pilihan. Di sini ada, kalau kita klik, ada continuous, discrete, dan capture. Di sini saya nggak akan gunakan yang capture dulu, tapi saya akan bedakan continuous sama discrete. Kalau continuous, teman-teman, dia bentuknya kayak begini. Tapi kalau misalnya kita ganti dia jadi discrete, maka animasinya ini akan pindah langsung kayak begini. Nah, ini discrete. Artinya dia tidak akan menghitung perubahan sepanjang ini, sisanya ini nggak dia hitungin, tapi dia langsung pindah aja dari keyframe ke keyframe. Nah, sekarang berikutnya kita juga punya interpolation mode. Kita punya nearest, linear, dan cubic. Ini itu kalau nanti kita ngomongin soal interpolasi, interpolasinya itu kita bisa cari nilai yang terdekat. Kita bisa menggunakan persamaan linear atau juga persamaan yang kubik gitu ya. Kita ini kalau teman-teman belum ngerti, belakangan aja ya, ini ngomongin soal animasi lebih lanjut ya.
Kita juga punya clamp loop dan wrap loop, ini juga kita nggak bahas dulu saat ini. Nah sekarang teman-teman, kalau tadi kita punya tombol ini nih, yang group track ini, kan tadi saya belum kasih tahu gunanya buat apa ya. Kalau kita lihat sini, nah group track ini menunjukkan bahwa si ini tuh punya siapa, scale itu punya enemy sprite gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya dua animasi scale, misalkan di sini saya mau animasi scale di enemy juga, misalkan kita bisa tahu bedanya, ini enemy scale, ini enemy sprite scale gitu ya. Supaya nggak pusing. Oke. Kalau teman-teman nggak mau tambahkan, tinggal di delete aja. Oke. Nah, itu cara kita menambahkan sebuah animasi di dalam enemy sprite kita. Nah, kita juga bisa bikin animasinya ini untuk sprite-nya ganti. Jadi misalkan ini sprite-nya, teksturnya kan ada nih. Untuk gambarnya kita bisa bikin teksturnya. Nah, untuk tekstur teman-teman kita bisa lihat tadi ketika kita buat ya. Tadi ketika kita klik teman-teman, ini nggak ada create Bezier curve, tapi cuma create reset type. Nah, ini nggak apa-apa, kita create aja. Itu terjadi teman-teman karena si tekstur ini nilainya bukan sebuah bilangan yang bisa diinterpolasi, tapi cuma ganti doang. Itu makanya kenapa dia tidak punya create Bezier curve. Jadi ini tekstur kita punya, kalau kita klik teksturnya dia ada value-nya, yaitu gambarnya. Jadi kalau misalnya saya mau ganti nih gambarnya di sini misalkan, saya bisa create key, atau juga bisa duplikat teman-teman. Kalau duplikat itu berarti dia akan nge-copy yang sebelumnya gitu ya. Dia copy yang sebelumnya. Nah, ini sama, tinggal kita ganti aja si gambarnya, kita ubah misalkan gambarnya jadi begini. Kita udah bikin sekarang di sini. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang si animasinya, si karakternya ini bisa berubah. Juga bisa ganti lagi dengan yang lain, misalkan saya insert key lagi. Saya ganti, saya klik ke yang ini, kemudian saya ganti pakai gambar yang ini deh. Nah, misalkan begitu, maka sekarang kita punya animasi camping. Teman-teman juga kalau misalnya digerakin juga bisa, teman-teman kita bisa gerakin si keyframe-nya. Kalau teman-teman nggak suka dengan timingnya atau kita pengen ngubah urutannya juga bisa, kita tarik aja kayak si frame-nya tinggal dimodifikasi gitu ya, tinggal digerak-gerakin aja. Sekarang kita punya animasi kayak begini. Nah, kalau saya play kayak gini. Nah, supaya si animasinya ini berulang terus, teman-teman, kita juga punya di sini namanya animation looping. Kita klik animation loopingnya, maka sekarang kalau saya play animationnya, ini animation yang berulang. Tapi kalau kita klik lagi, teman-teman, kita juga bisa punya animation yang pingpong di sini. Jadi kalau animasinya pengen berulang dari belakang ke depan, belakang ke depan, belakang ke depan, itu klik yang pertama. Kalau double klik, teman-teman, kita jadinya adalah animation yang pingpong dari kiri ke kanan, kanan kiri, kiri kanan, kanan kiri. Oke, itu animasinya. Jadi sekarang kita punya dua animasi, ada idle, ada juga animasi yang it. Nah, untuk idle ini kita juga bikin supaya dia animasinya berulang. Oke. Karena sekarang kita juga bisa bikin supaya animation kita ini keyframe-nya itu di settingnya otomatis, nggak manual kita setting gitu ya. Caranya gimana? Ini contohnya kita akan bikin lagi sebuah animation, kita akan buat sebuah new animation, kita tambahin enemy death gitu ya. Nah, animate death ini ceritanya mau nambahin perubahan posisi sama scale daripada si bentuknya, daripada si sprite-nya. Jadi saya pengen sprite-nya nanti ngecilin, kemudian hilang, ceritanya gitu. Nah, caranya gimana teman-teman? Nah, di sini kita bisa setting otomatis itu di sini caranya. Jadi kita bisa set, kita mau ngubah position, rotation, dan scale itu. Kalau pengen nambahin scale, rotation, sama position, bisa menggunakan key yang di sini, atau juga bisa menggunakan key yang ada di atas. Jadi di sini atas ada position, ada rotation, ada scale. Nah, kalau kita checklist semuanya, kemudian kita klik di sini, insert key, dia akan langsung nambahin 3 track. Langsung 3 track, position, rotation, dan scale. Kalau saya Ctrl Z, dan kita cuma pilih scale doang, kita tambahin insert, maka kita akan tambahkan satu buah scale aja. Jadi ini yang biasanya dianimasikan kan position, rotation, sama scale. Makanya kenapa kalau kita insert di sini, keluarnya 3 itu pilihannya. Nah, sekarang kalau saya pengen bikin keyframe baru, kita bisa aja klik di sini. Jadi kalau misalnya kita mau sampai ke sini, kita gerakin, misalnya ini, kemudian kita insert key. Nambahin di sini ya, langsung insert key. Atau kita bisa bikin lebih otomatis lagi, teman-teman, dengan menggunakan tombol yang namanya record di sini. Nah, kalau udah record di sini, teman-teman, kalau saya kecilin, dia otomatis ada key baru. Nah, ini berlaku juga teman-teman kalau misalkan tadi kita punya
lebih dari satu, misalkan saya mau tambahin tiganya, saya lihat position, rotation, sama scale. Kalau di awal ini saya pindahin awal, di tengah-tengah misalkan saya mau gerakin, dia langsung bikin untuk position. Kalau saya putar, dia akan bikin untuk rotation. Kalau saya scale, maka dia akan bikin untuk si scale. Dan ini otomatis, jadi kita nggak perlu kayak klik ke sini, kemudian insert key, klik lagi ke sini, terus insert key, itu nggak usah. Tinggal kita record di sini, langsung terekam semua perubahan yang kita buat. Saya mau tambahkan di dalam anime sprite-nya sebuah scale, tapi scale-nya sekarang saya mau tambahinnya pakai Bezier curve. Nah, sekarang kalau saya punya scale dalam Bezier curve, ini kayak begini, teman-teman. Ada scale, tapi sekarang scale-nya itu ada X, ada Y. Gitu. Kalau kita mau bikin di sini, kita juga bisa bikin klik kanan insert key. Gitu. Sekarang jadi dipisah, jadi ada X sama Y. Misalkan di sini saya X-nya pengen diubah jadi 0,15 kayak tadi. Dan di bawah sini saya bisa ubah dia juga jadi 0,15. Nah, ini sama aja kayak tadi gitu ya. Terus bedanya apa antara yang namanya biasa dengan yang Bezier ini? Selain diubah jadi ada dua, scale X dan Y. Bedanya itu teman-teman adalah di bawah sini kita punya yang buat ngatur toggle antara Bezier curve dengan track editor. Jadi kalau yang tadi itu track biasa, kalau sekarang itu namanya Bezier curve. Kalau kita klik Bezier curve-nya, kita bisa punya something like this. Nah, bedanya di sini teman-teman, kita bisa klik scale X sama scale Y di sini. Kita bisa atur. Nah, ini animasinya kayak begini. Nah, jadi kita bisa ubah. Jadi di sini teman-teman kita bisa ngatur animasinya. Misalkan animasinya juga mau dari kecil ke besar gitu. Kita bisa set kayak begini. Kayaknya kurang kelihatan, jadi kita ganti dulu aja deh. Saya delete dulu aja deh. Delete dulu aja. Misalkan sekarang saya mau tambahin dulu, sekarang positionnya dulu deh, position. Di sini positionnya itu menggunakan Bezier ya, kita create Bezier. Nah, bedanya dengan yang tadi teman-teman, positionnya sekarang nggak cuma satu key untuk dua-duanya kayak scale ini kan tadi punya X, Y, satu keyframe ya. Tapi kalau menggunakan Bezier itu kepisah, X sama Y-nya keyframe-nya beda. Gitu. Kalau sekarang di ujung sini saya mau gerakin, saya tinggal gerakin aja, kemudian saya pasang keyframe di sini, jadi kita punya position dari kiri ke kanan begini. Nah, kita bisa lihat ini nilainya dari 0, tadi kan posisinya 0, sampai sekarang nilainya jadi ke di ujung ini berubah jadi begini. Ini pergerakannya lurus seperti ini. Pergerakan nilainya. Tapi kita bisa ubah teman-teman. Jadi kalau misalkan saya pengen dia bergerak segini, jadi begini. Maka pergerakannya ini nggak langsung smooth, tapi jadi begitu. Nah, jadi kita bisa atur pergerakannya, animasinya itu berdasarkan kurva yang kita buat. Di sini juga kita bisa mau tambahin nilai baru juga bisa. Jadi kita bisa atur nilai baru ini misalkan kayak begini. Ini asal dulu aja teman-teman. Kalau saya play sekarang, nah, jadi seperti itu. Jadi dia antara maju, terus dia mundur, terus maju lagi, mundur lagi, maju lagi. Nah, kita bisa atur si animasinya dengan seperti ini. Nah, oke, balik lagi aja. Kita nggak mau menggunakan position, tapi kita mau sebenarnya scale doang ya. Jadi kita hapus aja. Kita balikin aja si positionnya. Kita balikin. Kita mau tambah scale, kita tambahin scale-nya. Scale-nya jangan 0,15, tapi 0,1. Oke, 1. Kita punya di sini. Kita bikin key aja. Nah, di sini di ujung sini teman-teman kita pengen supaya dia lebih kecil, jadi kita bisa tambahkan sebuah key baru di sini. Kita klik key-nya, kita akan kecilin dia nilainya. Jadi 0,05. Oke, jadi sekarang kalau kita lihat dia akan kecilin. Nah, selain ngecilin seperti ini, teman-teman, saya juga pengen nambahin di dalam anime sprite saya. Kita punya visibility di sini, kita punya visibility, kita punya modulate. Modulate ini punya alpha, teman-teman. Alphanya kalau saya kurangin di sini, kita lihat si sprite-nya hilang, teman-teman. Nah, saya pengen supaya sprite-nya bisa menghilang. Jadi saya akan tambahkan si alpha ini, modulate ini. Tambahin, kita nggak usah pakai Bezier curve. Ada modulate. Modulate dari normal, begitu sampai ujung sini, saya pengen modulate-nya saya tambahkan insert key. Tapi modulate sini, saya pengen value-nya ini, alpha-nya ini ke 0. Seperti ini. Kita bisa lihat jadi kayak gradient ya. Nah, ini kalau misalnya saya udah bikin seperti ini, teman-teman, kalau saya play, maka si pemain ini, si musuh ini akan menghilang.
Saya rasa cukup untuk video kali ini. Kita sudah belajar tentang menggunakan animation player, minimal summary-nya gitu ya teman-teman. Tentu saja kita bisa ada teknik-teknik lain menggunakan animation player ini yang mungkin nanti kita akan bahas di video-video mendatang. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.